Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi ya. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang kegiatan ekonomi apa saja, sekarang kita akan membahas tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi bagaimana ilmu tersebut bisa memenuhi kebutuhan manusia, pada dasarnya membutuhkan kehidupan ya. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Contohnya HP ya. Jadi masyarakat Indonesia sekarang untuk berkomunikasi tidak perlu datang ke suatu tempat ya, agar berkomunikasi dengan lawannya, tetapi bisa menggunakan HP dari jarak jauh ya. Itu contohnya. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang, ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Dampak positif dari perkembangan iptek antara lain dapat terpenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. B. Dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah ya, karena ada transportasi ya. C. Dapat mempermudah untuk keperluan informasi seperti HP ya. D. Menambah wawasan pengetahuan bisa di mana saja ya. Itu yang dampak positif. Bagaimana dengan dampak negatif? Dampak negatif dari perkembangan iptek: A. Mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasinya diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Seperti zaman sekarang sangat gencar-gencarnya ya, berita-berita bohong yang disebarkan di internet misalnya ya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai pola pikir negatif, karena internet itu berisi tentang hal yang negatif ya. Selanjutnya dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek seperti mobil ya, motor ya, kendaraan yang memiliki mesin ya, maka pencemaran juga semakin bertambah karena polusi udara. Dapat membuat orang semakin malas. Contoh, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar ya. Bukannya buku yang dipegang zaman sekarang, malah HP ya, yang digunakan untuk menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, seperti TikTok ya, dan sebagainya. D. Dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri ya. Contohnya di Kerinci saja ini ya. Coba lihat sungai-sungai yang ada di Kerinci ini sudah mulai tidak bagus airnya ya. Sudah mulai keruh, warnanya kuning abu-abu ya. Itu akibat dari apa? Dari limbah ya, limbah industri. Contohnya di Sulak ya. Coba lihat Sulak itu dulu sungainya airnya sangat jernih. Sekarang sudah mengeruh akibat dari beroperasinya perusahaan galian C ya, tambang-tambang pasir, batu dan sebagainya ya. Itu dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi ya. Kita ketahui kegiatan ekonomi itu ada 3 ya: produksi, ada konsumsi, dan distribusi. Mari kita lihat bagaimana perkembangan iptek terhadap dampak positif kegiatan ekonomi. A. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi ya. Jadi dengan adanya mesin-mesin, bahan baku untuk produksi dan bahan penolong untuk produksi ya. Jadi mempermudah ya, contohnya mesin ya, mesin bajak. B. Iptek dapat memberi kemudahan distribusi barang ya. Contohnya zaman sekarang kan sudah ada Bali Lanjo, sudah ada Gojek ya. Jadi barang tersebut dengan mudah terdistribusi ya, oleh distributor dari produsen ke konsumen. C. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan ya. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan ya. Kenapa? Karena adanya distributor tersebut dengan mudah kita dapatkan ya. Seperti Bali Lanjo ya di Kerinci dan sebagainya. Ya, jadi itulah materi kita hari ini mengenai
peran iptek dalam menjaga kegiatan ekonomi. Semoga antum bisa memahaminya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.